Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 8. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk materi, Bapak ingin sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat membaca Quran Surat At-Tin dan hukum bacaan idgham, iqlab, serta hadis tentang silaturahmi. Yang kedua, peserta didik dapat menulis Quran Surah At-Tin serta hadis tentang silaturahmi. Yang ketiga, peserta didik dapat menghafal Quran Surah At-Tin serta hadis tentang menjaga hubungan baik dengan sesama dengan lancar, sehingga menumbuhkan kebiasaan membaca Al-Quran dan sikap suka bersilaturahmi dan menjalin persahabatan. Yang keempat, peserta didik dapat menguraikan pesan pokok Quran Surah At-Tin dan hadis silaturahmi. Baik anak-anakku sekalian, sekarang coba kita lihat Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai dengan 8 beserta dengan artinya atau terjemahnya. Baik, Bapak akan coba bacakan dan kalian semua menyimak dengan seksama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Baik anak-anakku sekalian, Bapak ulangi sekali lagi dan silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Baik, sekarang arti dari surat At-Tin. Ayat pertama, wattini wazzaitun. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun. Kemudian ayat kedua,
wa turi sinin, dan demi gunung Sinai, wa hadzal baladil amin, dan demi negara atau negeri yang aman ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Baik anak-anakku sekalian, itu tadi bacaan dan arti dari Quran Surat At-Tin. Sekarang kita akan mengenal hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin yang ada atau yang terdapat dalam Quran Surat At-Tin. Coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Nah, dalam tabel ini ada 6 contoh. Pertama, bacaan lakot. Kita membaca tulisan aslinya lakot. Namun, membaca yang benar adalah dengan kolkolah, yakni memantul. Jadi, bacaannya menjadi lakod. Selanjutnya, yang kedua ada bacaan kholakna. Kita membaca asli tulisannya, kita membaca kholakna. Namun, ketika kita membacanya menggunakan hukum tajwid, memantul yakni hukum qalqalah, maka membacanya kholaqna. Kholaqna. Selanjutnya, al-insan. Al-insan, kita membaca tulisan aslinya al-insan. Namun, dalam hukum tajwid, kita itu dibaca samar dan mendengung menjadi al-insan. Al-insan. Nah, selanjutnya anak-anak, yang keempat, contoh yang keempat, bacaan takwim. Cara membacanya yang benar adalah memantul atau qalqalah, yakni taqwim. Taqwim. Dan contoh yang kelima, ajrun, sama, harus membacanya dengan memantul, yakni ajrun. Dan contoh yang keenam, ajrun ghairu mamnun, jelas dibaca ajrun ghairu mamnun. Artinya izhar. Kita membacanya jelas. Ajrun ghairu mamnun. Membaca yang benar adalah ajrun ghairu mamnun. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita melihat tabel tadi, kalian dapat mengamati bahwa jika terdapat nun sukun atau tanwin, tanwin itu bisa jadi pathatain, kasratain, dan domatain, bertemu dengan huruf tertentu, maka dibaca dengan beragam cara, yaitu pertama, jelas atau izhar. Pada contoh yang bertulis warna kuning, contohnya adalah ajrun ghairu mamnun, maka nun sukun atau tanwin dibaca izhar jika bertemu dengan huruf 6. Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan yaitu izhar halqi. Huruf 6 itu adalah huruf A, Ha, Kho, Ain, Gho, dan Ha. Contohnya tadi adalah ajrun ghairu mamnun. Yang kedua dibaca samar dan mendengung atau ikhfa pada contoh berwarna biru pada tabel tadi.
Nun sukun atau tanwin dibaca ihfa jika bertemu dengan 15 huruf. Contohnya adalah al-insan, al-insan. Karena ini merupakan karena huruf sa adalah huruf izhar, huruf ihfa. Selanjutnya, suara N menjadi hilang dan masuk ke huruf sesudahnya atau idgham. Idgham, hukum idgham ada dua, yaitu idgham biguna dan idgham bilaguna. Idgham biguna dibaca dengan mendengung, nun sukun atau tanwin dibaca idgham biguna jika bertemu dengan huruf-huruf berikut. Contohnya adalah syu'uban wa qaba'il. Nah, itu adalah contoh dari idgham biguna. Idgham bilaguna dibaca dengan tanpa mendengung. Nun sukun atau tanwin dibaca idgham bilaguna jika bertemu dengan dua huruf berikut, yakni huruf lam dan huruf ron. Contoh, ghafurur rahim. Yang keempat, mengubah suara N menjadi M atau iklab. Nun sukun atau tanwin dibaca iklab jika bertemu dengan huruf ba. Contoh, wallahu basirum bima ta'malun. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hukum bacaan yang terdapat pada surat At-Tin. Sekarang kita akan belajar pesan pokok yang terdapat dalam surat At-Tin. Pesan pokok surat At-Tin adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Orang yang durhaka kepada Allah akan mendapatkan balasan, yakni neraka. Sedangkan orang yang beriman dan melaksanakan kebaikan akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan belajar tentang hadis menjaga hubungan baik dengan sesama atau silaturahmi. Ya, kita memang membutuhkan sahabat dan saudara kita ketika kita sedang merasakan kegembiraan, rasa hambar jika hanya merasakannya sendiri. Baik anakku sekalian, adapun hadis tentang silaturahmi sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yasir rahimahu." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mempererat silaturahmi. Muttafaqun alaihi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Baik anak-anakku, adapun pesan pokok hadis menjaga hubungan baik atau silaturahmi, pesan pokok hadis di atas sangat berkaitan erat dengan pesan pokok dari surat At-Tin, yaitu manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dengan kelebihan itu, manusia diberi amanat untuk menjadi pemimpin di bumi. Tugasnya melestarikan bumi. Untuk melestarikan bumi, manusia dapat bekerja sama, karenanya manusia perlu bersilaturahmi. Baiklah anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.